Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, hari ini kita akan bahas seputaran Bitcoin lagi, dan kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 2,14 triliun dolar atau turun sekitar 5,14%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 46.800-an, turun 4%, Ethereum 3.771, Binance Coin 525, kemudian Solana 153 dolar, Cardano 1,22, XRP 0,78, Polkadot 26 dolar, dan Dogecoin kembali ke urutan ke-10 dengan angka 0,15 dolar, menggeser Terra Luna ke urutan ke-11 dengan harga 54,85 dolar. So, overall kita melihat top 10 coin hari ini rata-rata dalam keadaan merah dan terkoreksi antara 5-10% gitu ya. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama di sini dikatakan look out below, analyst eye 40k Bitcoin price after today's dip to 45.7k. Jadi hari ini ada seorang analis mengatakan sepertinya kita masih mempunyai ruang gerak ke bawah, alias kita masih bisa koreksi lebih dalam bahkan sampai ke angka 40.000. Nah, alasannya kenapa? Pertama, katanya kita sekarang membentuk area indikasi head and shoulder. Oke. Tetapi kalau misalnya teman perhatikan, sekarang kita baru ketemu left shoulder-nya dan head-nya gitu. Kita masih perlu menemukan right shoulder-nya sebelum kita mendapati head and shoulder ini valid, dan baru akan tervalidasi lagi atau konfirmasi lagi apabila kita sudah breakdown dari neckline-nya. Oke, sama seperti kemarin ada orang mengatakan kita melihat adanya potensial double top gitu kan, di antara top di sini dan yang di sini. Sama juga itu baru akan tervalidasi atau konfirmasinya baru akan ada ketika kita breakdown dari neckline yang berada di angka 30.000. Jadi semuanya sekarang masih dalam bentuk asumsi dan prediksi gitu ya guys ya. Ada yang prediksi double top, ada yang prediksi juga head and shoulder, tapi ada juga yang memprediksi kita masih akan bullish, ada yang memprediksi kita malah di bullish pennant seperti ini dan kita hanya dalam tahap retest. Jadi semuanya itu ada gitu guys, tergantung kalian lihatnya dari perspektif mana. Tidak ada yang salah dengan namanya analisa gitu ya, masing-masing kalian lihatnya seperti apa. Yang paling penting adalah kalian punya planning untuk kedepannya. Kalau misalnya ternyata analisa kalian salah ataupun benar, kalian harus ngapain gitu ya. Dan juga analisa dia didasarkan kepada area support and resistance. Katanya karena area support 47.000 memang area major support, seperti yang udah kita bahas juga di channel ini sebelum-sebelumnya. 47 sampai 48 itu adalah area major support. Kalau kita sampai mampu breakdown dan valid breakdown dari area tersebut, maka next area itu kalau menurut saya pribadi supportnya terdekat masih ada di 43, baru nanti ada di 40. Tapi kalau menurut si well map ini, kita akan malah langsung ke 40.000 karena di sana adalah area major supportnya. Dan kalau dibandingkan dengan 43.000 ya tentunya 40.000 lebih major ya supportnya. Kenapa? Karena selain area 40.000 itu secara historis memberikan kita pantulan baik itu ke atas ataupun ke bawah, 40.000 itu juga merupakan area angka psikologi. Jadi kalau dibandingkan dengan 43.000 ya oke lah. Saya menerima bahwa 40.000 itu memang lebih major supportnya gitu ya. Next, di sini juga dikatakan Bitcoin price slips below 47k as stocks crypto prepare for this week FOMC meeting. Jadi kalau tidak salah antara Rabu atau Kamis guys, kita akan mendapati lagi FOMC meeting, di mana di dalamnya juga ada The Fed. Dan kenapa ini sangat ditunggu-tunggu oleh investor? Karena menurut para investor, mereka akan, ketika FOMC meeting ini terjadi, yang akan diomongkan nanti adalah soal tapering lagi-lagi, dan juga soal interest rate atau suku bunga gitu. Kedua hal ini sangat sensitif gitu guys. Jadi kalau kita melihat volume di kripto belakangan ini sangat rendah, itu menurut saya wajar gitu ya, karena para investor kemungkinan besar masih kebanyakan wait and see di sidelines terlebih dahulu, menunggu gitu ya keadaan makronya lebih stabil, baru mungkin mereka akan start lagi masuk ke market. Untuk sekarang, untuk event minggu ini yang terpenting menurut Cointelegraph adalah di FOMC meeting, di mana di meeting tersebut nanti kemungkinan akan dibahas
taperingnya, karena kemarin juga tapering juga udah disampaikan sebenarnya. The Fed mengindikasikan mereka akan mempercepat penyelesaian taperingnya. Kemudian sekarang muncul lagi isu bahwa karena sudah inflasi terlalu gila di US, mereka akan membicarakan juga soal hiking interest rate atau menaikkan suku bunga bank. Jadi itu adalah hal yang sangat sensitif gitu guys, dan itu bisa memicu volatilitas di market nantinya. Apabila keputusan dari The Fed itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, kemungkinan kita akan melihat volatilitas di market. Dan saya rasa ya kita juga harus waspada ya dengan FOMC meeting ini, karena secara historis FOMC itu juga biasanya memang berpengaruh atau bisa menggerakkan market gitu. Kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang sangat penting diomongkan, dan apalagi hasil omongannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasar gitu kan. Tidak hanya di kripto, market saham juga akan terpengaruh, bahkan forex juga akan terpengaruh gitu ya. Jadi ini adalah event yang cukup besar menurut saya. Jadi minggu ini mungkin kita akan melihat semacam excitement atau sesuatu yang menarik terjadi di chart gitu ya untuk minggu ini. Tetapi ya kita nggak tahu apakah menariknya ke arah bawah atau ke arah atas. Itu kita masih harus lihat besok atau lusa gitu ya. Nah, setelah tadi ada bagian bearishnya di mana orang-orang start mengatakan kita double top, ada yang mengatakan kita head and shoulder, kemudian ada yang mengatakan juga kita harus waspada dengan FOMC meeting, tapi di lain pihak juga pastinya masih ada orang mengatakan kita masih bullish kok, masih aman gitu. Nah, salah satunya dari Valerio gitu kan. Valerio membuat sebuah post di Twitter atau tweet yang membandingkan ada pergerakan di bulan September kemarin dengan yang sekarang. Nah, ini juga adalah salah satu poin yang selalu saya sampaikan beberapa hari terakhir. Saya katakan kalau dilihat-lihat guys, gitu ya, secara kasat mata, pergerakan kali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di akhir bulan September kemarin. Ketika kita mendapati koreksi antara harga 53.000 kurang lebih nyampe ke 40.000, kita sideways kurang lebih 9 hari, kemudian kita baru menunjukkan rally lagi ke atas. Nah, kali ini kalau kalian lihat secara pattern, ya sebenarnya mirip-mirip aja gitu ya. Dimana kita mendapati ada koreksi dalam di sini juga koreksi dalam. Setelah itu kita sideways, di sini juga kita sideways. Kemudian kita membentuk semacam channel gitu ya, semacam channel juga di sini. Jadi ya, ini adalah versi bullishnya gitu ya. Tergantung kalian lihatnya dari perspektif mana gitu. Kalian mau cari narasinya yang bearish ada, kalian mau cari narasinya bullish juga ada. Tergantung kalian pengen yang mana gitu kan. Jadi ini tergantung masing-masing guys. Makanya saya juga mengatakan saya respect ke orang-orang yang mengatakan kita sudah di bear market, atau yang mengatakan kita akan koreksi lagi lebih dalam, asalkan mereka mempunyai analisa yang jelas, argumen yang jelas, bukti yang jelas. Saya respect gitu guys. Sama juga saya respect dengan orang-orang yang masih mengatakan kita akan bullish gitu. Kita masih akan tetap bullish karena alasannya bla 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 bla. Kalau ada argumen yang jelas, buktinya jelas, ya saya juga akan respect gitu. Dan tidak perlu saling menyalahkan, wah salah kok, atau kamu yang salah gitu kan. Nggak perlu saling menyalahkan. Kenapa? Masing-masing punya planning sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalnya analisa saya salah, saya tidak akan kecewa berat gitu. Karena saya punya planning. Kalau ternyata salah, berarti saya harus ngapain gitu. Saya udah punya planningnya. Kalau saya benar, saya harus ngapain. Kalau saya benar, saya harus ngapain. Percuma kita berdebat setengah mati di sini. Kalaupun kalian yang benar, tapi kalian tidak punya planning, saya rasa kalian tidak akan bisa take advantage gitu ya. Jadi percuma kita tahu arah marketnya, tapi kita nggak bisa menghasilkan sesuatu dari itu gitu kan. Menurut saya, baik itu orang-orang yang masih bullish atau bearish, sama-sama harus mempunyai planning gitu. Kalau misalnya ternyata analisa mereka salah, ya mereka harus ngapain gitu kan. Sama kayak kalian yang misalnya mengatakan kita akan koreksi lebih dalam kok, atau kita bahkan akan masuk ke bear market, akan ke 10.000, akan ke 20.000. Nah, kalian harus punya planning juga menurut saya. Kalau katakanlah kalian melihat analisa kalian kemungkinan salah gitu ya, kira-kira kalian harus ngapain gitu. Dan kalian harus punya tolak ukurnya gitu. Kalau ternyata yang terjadi nanti A, wah sepertinya analisa saya sudah akan kemungkinan besar salah. Jangan hanya kalian buta-buta mengatakan, wah kita pasti akan koreksi besar kok. Sewaktu-waktu kita akan koreksi besar, tapi kalian nggak tahu kenapa alasannya bisa koreksi besar. Lalu kalau misalnya invalidasinya itu di mana gitu. Kalau misalnya sudah terjadi A, harusnya kan kalian harus punya tolak ukur gitu. Misalnya kalian menganggap di sini,
kalian menganggap kita akan masih bullish gitu kan, karena kita membentuk channel di sini. Kalau kita breakout ke atas, kita masih akan bullish gitu kan. Tapi kalian juga harus punya planning. Kalau ternyata yang terjadi adalah kita breakdown ke bawah, berarti kalian harus punya tolak ukur. Oh, sepertinya analisa saya salah nih. Nah, saya harus ngapain dong? Nah, mungkin pilihannya bisa jadi kalian cut loss gitu kan, atau bisa jadi kalian mengurangi portofolio kalian, atau bisa jadi kalian averaging down gitu kan. Tapi kalau kalian hanya mengatakan, wah kita bakalan bullish, tapi ternyata salah, lalu kalian nggak ngerti harus ngapain, ya itu juga kalian bakalan terjebak gitu. Sama juga kalau kalian mengatakan kita akan koreksi dalam gitu kan, kita akan koreksi lagi, tapi rupanya kita breakout ke atas gitu kan. Kan harusnya kalian mempunyai evaluasi kembali gitu. Apakah analisa tadi yang saya katakan itu benar nggak ya? Kalau misalnya kemungkinan besar salah, saya harus ngapain nih? Nah, pilihannya juga banyak gitu kan. Kalian bisa masuk di sini, atau kalian bisa cut loss short kalian, siapa tahu kalian short gitu kan, atau mengurangi portonya juga bisa. Bukan mengurangi porto, mengurangi position size kalian juga bisa gitu kan. Tergantung risk management kalian. Jadi menurut saya, mau orang-orang yang bullish atau bearish, asalkan kalian punya planning yang jelas, tidak akan ada masalah. Jadi tidak usah saling berdebat yang mana yang benar, tidak usah saling menjudge juga, kamu salah, kamu benar, nggak usah. Nggak ada yang tahu guys, nggak ada yang bisa memprediksi dengan jelas, nggak ada yang bisa memastikan apa yang akan dilakukan market selanjutnya. Hanya market yang bisa membuktikan nanti. Jadi kita lihat saja nanti gitu ya. Dan dari segi data on-chain, ini dari Will Clemente lagi. Ini adalah illiquid supply shock ratio. Jadi ini juga salah satu data on-chain yang saya pantau cukup dekat gitu ya. Cukup lama saya pantau. Ini adalah satu data on-chain menurut saya cukup penting gitu ya, selain balance on exchanges. Walaupun balance on exchanges itu sebenarnya berkorelasi juga dengan illiquid supply shock ratio, di mana balance on exchanges itu kalau biasanya turun ya illiquid supply bakalan naik gitu kan. Nah, ini juga adalah salah satu data on-chain yang cukup sering saya bahas di channel ini, dan so far itu terbukti cukup akurat gitu. Kenapa terbukti cukup akurat? Karena kalau misalnya teman-teman masih ingat, ketika bulan Mei kemarin di sini sampai bulan Juli, saya sudah pernah membahas data illiquid supply shock ratio ini dan mengatakan ada terjadi bullish divergence, di mana harga Bitcoin itu terus-menerus ditekan turun seperti ini, alias sideways cenderung menurun. Tetapi sebenarnya di illiquid supply-nya kita udah melihat terjadi peningkatan. Jadi ini adalah divergence atau perbedaan ya, simpelnya gitu ya, di mana chartnya menurun tapi indikatornya meningkat gitu. Dan setelahnya kita melihat terjadi rally yang kencang di sini. Nah, ini yang sering saya sebut sebagai semacam efek ketapel gitu ya. Jadi ketika harganya harusnya sudah naik tetapi dipaksa turun, ketika pada akhirnya tidak mampu lagi ditahan, akhirnya kita breakout ke atas dan mendapati rally yang cukup kencang dari 29.000 kurang lebih sampai ke 53.000. Nah, berbeda dengan yang terjadi di sebelum koreksi besar tersebut terjadi guys. Kurang lebih di April sampai Mei kita melihat ada koreksi besar, kemudian disertai dengan bull trap di sini. Tapi kita melihat illiquid supply-nya itu terus-menerus menurun. Ini juga adalah divergence, satu perbedaan, tetapi ini adalah versi bearish-nya, di mana harganya naik di sini, tetapi illiquid supply-nya itu turun. Alias orang-orang udah mulai start lagi depositkan Bitcoin-nya ke exchange, dan biasanya itu untuk dijual. Nah, saya sudah katakan apabila nanti saya melihat hal yang sama juga terjadi sekarang, maka kemungkinan saya akan mengurangi portofolio saya gitu ya. Cuman so far kita belum melihat hal yang sama. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, atau hal yang sama, atau hal yang terjadi sekarang ini malah mirip dengan yang terjadi di bulan Juli dan juga bulan September kemarin, di mana September juga sama guys. Kita mendapati koreksi di sini. Harganya terus-menerus menurun, tetapi illiquid supply-nya terus mengalami peningkatan dan terjadi divergence gitu ya. Dan pada akhirnya kita juga tidak mampu menahan karena ini dipaksa turun, kemudian terjadi lagi efek ketapel dan kita langsung break lagi ke arah atas dan nyampe ke angka kurang lebih 69.000. Dan sekarang kita melihat pattern yang sama gitu guys, dimana kita ada mendapati juga illiquid supply terus-menerus naik di sini, walaupun harganya terus dipaksa turun. Oke. Nah, apakah hal yang sama akan terulang lagi, di mana kita tidak lama lagi akan mendapati juga breakout ke atas? Ya bisa jadi gitu. Probabilitasnya itu selalu ada gitu ya guys ya. Sekali lagi saya pengen ingatkan saja, namanya data on chain itu tidak untuk menilai short term movement ya guys ya, tidak untuk
prediksi pergerakan jangka pendek, tetapi ke jangka menengah dan jangka panjang. Jadi jangan kalian mengatakan, kok kemarin katanya illiquid supply-nya naik, tapi kok harganya masih koreksi. Nah, itu berarti kalian salah, persepsinya salah gitu. Bahwa kalian menganggap data on-chain ini untuk menilai pergerakan short term. Itu salah gitu guys. Ini lebih ke mid term sampai long term. Jadi kalau short term masih ada koreksi ya wajar aja gitu. Tapi outlook besarnya kita masih dalam keadaan bullish secara data on-chain gitu. Next, ini juga adalah salah satu hal yang menurut saya cukup menarik. Di sini kita melihat dalam 24 jam terakhir masih saja ada totalnya 126.000 traders yang ke liquid guys. Walaupun kita tidak melihat volatilitas yang tinggi banget di market, tapi ternyata masih ada aja banyak traders yang ke likuidasi. Bahkan totalnya sampai 126.000 orang. Dan rata-rata ya tidak sulit ditebak ya, orang-orang yang ke liquid itu adalah orang-orang yang long gitu, dan totalnya secara value itu ada 400 juta dolar. Jadi ya sekali lagi guys, kalau kalian trading dalam keadaan sideways seperti ini, menurut saya sebenarnya juga tidak terlalu worth it gitu ya. Dan pastinya jangan sampai over leverage. Sekali lagi guys, jangan sampai over leverage, kemudian jangan sampai kalian tidak menggunakan stop loss ketika kalian trading, karena itu gali kubur sendiri. Oke? Boleh kalian spot gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, ini yang disebutkan dari di artikel yang pertama gitu guys ya, dimana kita mendapati ya kemiripan lah gitu guys ya, antara yang terjadi di sini dengan yang terjadi di sini. Dimana kita sideways selama berhari-hari setelah kita mendapati koreksi kurang lebih 2 wave di sini. Di sini juga 2 wave gitu kan. Baru kita consolidate, baru pada akhirnya kita breakout ke atas. Namun untuk sekarang ya kita belum mendapati juga bukti bahwa kita akan mengulang hal yang sama, oke. Tentunya akan sangat baik apabila kita mampu sekarang break dari trendline di sini terlebih dahulu, oke. Ini udah ada indikasi yang cukup positif bahwa kita mampu breakout dari sebuah trendline di sini. Tapi akan lebih positif lagi menurut saya apabila kita sudah mampu break di atas angka 53.000 bahkan 55 dan stay di atas area tersebut. Dan kalau bisa kita akan harus stay di atas trendline di sini lagi. Oke, dan membuat pergerakan di sini semacam fake breakout. Karena kalau kalian lihat di weekly chart gitu ya, ini baru kita jalan 2 minggu berada di bawah trendline di sini, dan so far kita masih melihat sebenarnya sideways movement gitu guys. Kalau dibilang kita udah benar-benar breakdown dari area major support ini, sebenarnya belum juga. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah masih areanya menurut saya, oke. Walaupun kalian kalau lihat di 15-minute chart, ya kita mendapati ada sedikit impulsive move di sini. Impulsive move, correction, impulsive move, correction, impulsive move, correction lagi. Dan kalau kita kembali breakdown dari sini, maka bukan tidak mungkin kita akan bisa menuju ke area support berikutnya yang menurut saya akan ada berada di sekitaran 43.000. Tetapi apabila yang terjadi kita mendapati breakout ke arah atas disertai dengan volume misalnya atau dalam bentuk impulsive move seperti ini, maka bisa jadi kita akan kembali melanjutkan sideways movement gitu ya. Kita belum benar-benar breakdown nih guys dari area supportnya. Kita masih bertahan kurang lebih di area support tersebut, walaupun kita tadi sempat membuat fake out ke kurang lebih angka 45.000, namun langsung ke reject lagi ke atas. Dan sekarang kita kembali ke angka 47.000. Jadi saya belum consider ini benar-benar breakdown. Saya rasa yang perlu dilakukan kalau misalnya kita pengen benar-benar valid breakdown dari area ini adalah kita close candle 4 hourly di bawah kotak biru di sini. Saya mungkin baru akan consider itu sebagai valid breakdown. Dan kalau itu yang terjadi, kemungkinan menurut saya kita akan kembali ke area 43.000. Tetapi sebelum itu terjadi, kalau selama kita masih bertahan di sekitaran area di sini, saya rasa kita masih bisa saja berpotensi untuk melanjutkan sideways movement di sini, guys. Kalau kalian zoom out ya, apalagi di daily chart ini jelas banget kita sebenarnya ya dari kemarin cuma sideways saja, guys. Jadi penurunan dari angka 50.000 ke 47, dari 47 ke 50.000 ya itu hanya bolak-balik doang dari kemarin, gitu kan? Tidak ada yang terlalu exciting gitu. Dan kalian harusnya juga tidak terlalu panik ketika ini terjadi. Kenapa? Ya dari kemarin juga memang mainnya cuma di sini-sini aja gitu kan. Dan kalian juga tidak perlu terlalu excited apabila kita baru nyampe ke angka 50.000. Karena
ini adalah channelnya di sini, ranging channelnya di sebelah sini. Oke, sebelum kita mampu close di luar area ini, kita ini masih sideways guys. Oke, sebelum kita mampu benar-benar close di luar area ini, baik itu di bawah maupun di atas, ya kita masih aja sideways di daily chart gitu ya. Walaupun sesekali kita ada mendapatkan fake out di sini, fake out di sini ya kan, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kita belum benar-benar close di bawah di luar area ini, dan saya masih consider kita masih dalam keadaan sideways. So ya, kita masih harus melihat apakah yang terjadi nanti kita malah akan mendapati close di bawah kotak biru ini. Kalau misalnya yang terjadi seperti itu, maka saya expect kemungkinan kita akan melanjutkan koreksi sampai ke angka 43.000. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, kita mendapati bounce di sini kemudian consolidate, maka kita kemungkinan akan kembali nge-retest area 50.000. Jadi sementara sebelum kita benar-benar mampu close di luar area ini, saya juga masih akan was-was atau masih akan menunggu untuk konfirmasi berikutnya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.